Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Destalia, NPM 20310606274. Nah, di sini saya akan mereview buku terkait dengan time management. Nah, buku yang akan saya review kali ini berjudul Trik Juara Mengatur Waktu karya Zivana Letisa. Nah, kita kan pasti pernah yang ngerasa kalau kita ini belum bisa memaksimalkan waktu kita sebaik mungkin gitu. Bahkan target-target atau tujuan yang udah kita buat sebelumnya itu nggak terrealisasikan karena kita nggak bisa manage waktu kita dengan baik gitu. Nah, buku ini berfokus pada bagaimana sih cara kita agar kita itu bisa nih memanage waktu kita dengan semaksimal mungkin gitu. Nah, ada 7 chapter yang penulis paparkan di dalam buku ini. Chapter yang pertama yaitu TikTok. Nah, di chapter yang pertama ini penulis menjelaskan terkait dengan time management. Apa sih time management itu? Nah, time management sendiri adalah kemampuan kita untuk mengontrol atau mengalokasikan uh, waktu kita setiap harinya untuk tujuan kita secara efektif gitu. Nah, penulis juga menjelaskan terkait dengan clock time dan real time gitu. Nah, apa sih clock time dan real time itu? Nah, clock time itu adalah waktu yang kita punya antara satu dengan yang lainnya sama gitu. Jadi semua orang itu punya waktu yang sama. Satu hari itu 24 jam, satu jam itu 60 menit, satu menit 60 detik dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan real time itu adalah waktu yang kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu dalam kurun waktu yang kita punya gitu. Nah, jadi setiap orang itu punya clock time yang sama, tapi setiap orang itu punya real time yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk chapter yang kedua yaitu knowing your problem. Nah, di sini Kak Zivana itu menjelaskan eh, hal-hal yang mungkin aja bisa menjadi masalah dalam dalam mengatur waktu kita gitu. Hal-hal yang menjadi masalah saat kita mengatur waktu kita. Yang pertama ada lazy panda atau malas gitu. Terus yang kedua ada eh, menunda-nunda pekerjaan, terus yang ketiga itu terlalu sibuk gitu. Nah, hal-hal tersebut itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kita dalam keefektifan kita mengatur waktu kita gitu. Kemudian chapter yang ketiga itu clock time, real time, dan the power of present moment. Nah, di chapter sebelumnya itu udah dijelaskan sedikit mengenai clock time dan real time. Nah, clock time itu adalah ketika kita menjelaskan nih, dalam satu tahun itu ada 365 hari, dalam satu hari itu ada 24 jam, dalam satu jam itu ada 60 menit dan seterusnya seperti itu. Kemudian real time itu adalah ketika kita menjelaskan bahwa setiap harinya kegiatan apa saja yang udah kita lakukan untuk mendekatkan kita kepada kesuksesan. Artinya hal-hal yang kita lakukan, hal-hal bermanfaat yang kita lakukan setiap harinya gitu. Nah, kemudian di sini Kak Zivana itu menyampaikan beberapa inspirasi yang dia dapat untuk mengatur waktunya agar lebih maksimal gitu. Yang pertama itu eh, bawa jadwal harianmu dan catat setiap ide, pikiran, dan kegiatanmu selama seminggu guna memonitor apakah waktu yang kita gunakan itu udah efektif atau belum gitu. Kemudian yang kedua itu memperbaiki to-do list. Nah, di sini kita meletakkan hal-hal yang paling penting atau yang paling berat itu di awal list kita gitu. Kemudian yang ketiga itu ada rencanakan harimu sebagaimana kamu merencanakan masa depanmu. Jadi setiap harinya kita diusahakan untuk bisa merencanakan hari-hari kita itu seperti kita akan merencanakan masa depan kita ke depannya gitu. Kemudian yang keempat itu hidup di masa kini dan lakukan yang terbaik seperti itu. Kemudian chapter yang keempat itu win your weekday. Nah, biasanya kan orang-orang itu kan paling kesel sama yang namanya hari Senin gitu kan. Nah, padahal di dalam buku ini Kak Zivana itu menjelaskan bahwa orang-orang yang memulai segala sesuatunya di hari Senin itu memungkinkan dia untuk gagal lebih kecil dibandingkan dengan hari-hari yang lain gitu. Nah, kemudian ada chapter yang kelima. Chapter yang kelima ini win your win your weekend gitu ya, kebalikannya. Nah, Sabtu Minggu itu kan merupakan hari-hari yang sangat kita tunggu-tunggu gitu ya, dimana kita bisa istirahat,
tidur seharian gitu kan, bangun siang segala macam gitu. Nah, di dalam buku ini Kak Zivana menjelaskan bahwa walaupun di hari weekend sekalipun itu kita bisa tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat dan memaksimalkan waktu kita di weekend itu tuh dengan sebaik mungkin gitu, dan nggak cuman istirahat aja, tapi ada hal-hal yang bisa kita pelajari di samping itu gitu, seperti membaca buku, me time sambil membaca berita atau semacamnya seperti itu. Kemudian chapter yang keenam itu habit for winners. Nah, di sini Kak Zivana memberikan tips untuk membentuk kebiasaan yang baik gitu. Di antaranya yaitu yang pertama ada set your goal. Di sini kita menentukan apa sih target dan tujuan yang akan kita capai gitu. Kemudian yang kedua ada mulai dengan 1 bulan. Jadi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita capai, kebiasaan yang apa yang akan kita lakukan itu kita mulai dalam 1 bulan pertama gitu. Kita rutinkan dan kita lakukan secara maksimal dalam 1 bulan, benar-benar kita lakukan gitu. Kemudian yang ketiga, santai, simple, dan setia. Kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita bangun itu dengan santai, dengan simple-simple aja, seperti kita ingin membangun kebiasaan membaca buku kita dengan baik seperti itu. Kemudian kita lakukan dengan santai, seperti saat kita punya waktu luang, kita baca buku. Nggak perlu yang sampai sejam atau 2 jam gitu. Kita bisa menentukan waktunya 15 menit saat kita istirahat, kita sambil dengan membaca buku, seperti itu. Kemudian setia, artinya kita melakukannya dengan konsisten gitu untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Kemudian ada 66 day, 66 hari, artinya kita fokuskan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita bangun tersebut selama 66 hari dulu, karena selama 66 hari tersebut dalam buku yang Kak Zivana tulis ini itu, dan Kak Zivana menjelaskan bahwa 66 hari itu waktu yang bisa membuat kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bangun itu menjadi kebiasaan yang benar-benar akan kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang akan selalu kita lakukan. Artinya kebiasaan itu udah menjadi habit kita gitu. Kemudian yang terakhir ada The Secret Formula. Nah, dalam buku Kak Zivana ini, Kak Zivana membagi tips agar kita bisa lebih produktif dalam waktu seminimal mungkin. Artinya ada formulanya nih. Misal 30 menit untuk sukses gitu. Artinya di sini kita meluangkan waktu kita setiap hari selama 30 menit untuk melakukan hal-hal yang benar-benar ingin kita lakukan tanpa adanya gangguan. Misal kita ingin nih kita ingin olahraga setiap harinya gitu, karena kita pengen sehat gitu kan. Nah, jadi kita benar-benar meluangkan waktu kita selama 30 menit itu tanpa ada gangguan, benar-benar kita melakukan olahraga dan itu dilakukan secara rutin setiap harinya gitu. Kemudian ada lagi 15 while waiting. Nah, artinya di sini kita menggunakan waktu kita untuk menunggu seseorang, menunggu teman, menunggu klien, atau menunggu siapapun itu, tidak hanya kita lakukan untuk menunggu saja. Artinya kita kita selipkan hal-hal yang bermanfaat, seperti saat kita sedang menunggu teman kita atau sedang menunggu klien kita, itu waktu tunggu yang kita gunakan itu kita gunakan untuk waktu-waktu yang bermanfaat, untuk hal-hal bermanfaat seperti membaca berita, membaca koran, dan lain sebagainya. Demikian sedikit pembahasan terkait dengan 7 chapter yang Kak Zivana paparkan dalam bukunya yang berjudul Trik Juara Mengatur Waktu. Nah, secara keseluruhan bukunya bagus banget, dan gak hanya memberikan teori-teori juga,
Kak Zivana menjelaskan dan memberikan contoh-contoh yang sering kita alami di kehidupan sehari-hari gitu. Artinya relate gitu. Kak Zivana memberikan contoh-contoh yang relate dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian banyak kutipan-kutipan juga yang Kak Zivana tulis dalam bukunya yang tentunya menginspirasi kita semua gitu kan. Kutipan-kutipan dari para tokoh yang sangat menginspirasi seperti itu. Kemudian banyak data-data pendukung dari hasil penelitian para ahli maupun riset yang penulis lakukan untuk mendukung penulisannya dalam buku ini. Dan itu juga menjadi poin plus bagi buku ini. Dan tidak hanya itu, desain yang penulis buat untuk buku ini juga lucu dan menarik sehingga tidak membuat pembaca itu merasa bosan saat membaca buku ini. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja review yang dapat saya berikan untuk buku dengan judul Trik Juara Mengatur Waktu karya dari Zivana Letisa. Semoga kita semua bisa lebih memanage waktu kita dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin agar target-target dan tujuan-tujuan yang udah kita buat sebelumnya itu bisa terrealisasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.